Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mera Andini. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dengan materi adab kepada Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Orang yang mendengarkan Al-Quran itu berpahala, apalagi orang yang mengajari dan mempelajarinya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan 12 pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama ada pertanyaan, apa saja rukun-rukun dalam membaca Al-Quran? Yang pertama ada niat. Kita niatkan hati kita membaca Al-Quran itu semata-mata hanya kepada Allah, supaya bacaan yang kita lantunkan itu mendapat keberkahan darinya. Dan yang kedua ada qiraat. Qiraat ini cara kita membaguskan bacaan. Jika kita salah membaca Al-Quran, kita bisa merusak arti dari ayat tersebut. Dan yang ketiga ada membacanya dengan tartil, yakni membaguskan bacaan Al-Quran. Yang kedua ada apa saja keutamaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, tidak akan merugi orang yang membaca Al-Quran. Dan yang kedua ada mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, mendatangkan syafaat di hari akhir atau di hari kiamat nanti. Ketiga, ada pertanyaan apa saja adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, kita itu harus dalam keadaan suci, terhindar dari hadas maupun najis. Yang kedua, kita harus membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, yakni tidak tergesa-gesa maupun terburu-buru dalam membacanya. Yang ketiga, kita bisa membacanya dengan dimulai dengan ta'awuz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri dengan shadaqallahul azim. Membacanya dengan khusyuk serta memahami dari arti yang kita baca. Dan yang keempat ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu itu mengurangi daripada adab-adab membaca Al-Quran. Sebenarnya sebagian ulama berpendapat boleh-boleh saja membaca Al-Quran tidak berwudu. Namun mereka yang tidak berwudu tidak boleh memegang mushaf yang ada Al-Qurannya selama mereka tidak berhadas maupun junub. Boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu. Pertanyaan kelima, apakah boleh wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Sebagian jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh wanita yang sedang haid membaca Al-Quran. Karena mengapa? Mereka dalam keadaan berhadas. Namun mereka boleh berzikir kepada Allah sebagaimana bentuk zikir semestinya. Pertanyaan keenam, apakah hukum mengajarkan Al-Quran kepada non-muslim? Tidak masalah mengajarkan Al-Quran kepada non-muslim selagi mereka bisa diharapkan keislamannya dan dia bisa mengambil manfaat dari pengajaran tersebut. Pertanyaan ketujuh, apakah boleh membaca Al-Quran di kamar mandi tanpa membawa mushaf ke dalamnya? Al-Quran itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terakhir dan yang paling besar. Al-Quran itu juga suci, jadi kita harus membacanya di tempat yang suci pula. Lagi pula, di tempat kamar mandi itu kan tempatnya mandi, buang air besar dan buang air kecil. Itu juga tempat yang kotor, jadi kita harus menyesuaikan tempat di mana kita harus membacanya. Pertanyaan ke-8, apakah boleh ke kamar mandi membawa HP yang di dalamnya terdapat aplikasi Al-Quran? Boleh saja membawanya asalkan jangan dibaca, karena jikapun kalau ditinggal di luar, bisa saja handphone kita itu akan hilang jika kita sendirian.
Jika ada teman, kita bisa menitipkannya kepadanya. Pertanyaan ke-9, membaca Al-Quran dari HP apakah diisyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu? Al-Quran yang ada di aplikasi Android tidak sama dengan mushaf yang aslinya. Jadi, boleh-boleh saja membacanya tanpa bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Pertanyaan ke-10, kapan saja waktu terbaik dalam membaca Al-Quran? Di sini saya sudah ada 4 jawaban waktu terbaik dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ketika sholat, yang kedua ada di sepertiga malam antara pukul 1 sampai menjelang subuh ya. Yang ketiga ada selesai sholat maghrib, dan yang keempat ada setelah sholat subuh. Pertanyaan ke-11, bagaimana cara atau metode kita dalam menghafal Al-Quran? Yang pertama, kita itu ikhlas. Yang dimaksud ikhlas adalah memperbaiki keinginan dan perhatian kita terhadap Al-Quran. Intinya kita itu memfokuskan diri kepada Al-Quran yang kita baca untuk menghafalnya sungguh-sungguh ya. Dan yang kedua ada menentukan target hafalan setiap hari. Kita itu harus menentukan target hariannya. Misalkan kita itu seharinya 3 ayat, atau misalkan kalau tidak sanggup 3 ayat, kita bisa menghafalnya dalam sehari itu 1 ayat. Yang penting ada keinginan dan niat. Dan yang ketiga ada jangan menambah target harian atau ayat jika ayat yang sebelumnya itu belum melekat pada ingatan. Dan yang keempat ada senantiasa memperdengarkannya kepada orang lain. Dan yang terakhir ada senantiasa terus-menerus mengulang hafalan-hafalan yang telah kita lalui yang sebelum-sebelumnya. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara kita mencintai atau menyukai Al-Quran? Maksud dari mencintai atau menyukai di sini adalah kita itu semakin rajin dalam membacanya. Kita bisa memakai Al-Quran yang ada terjemahannya supaya kita bisa lebih memahami arti bacaan ayat yang sedang kita baca. Jadi untuk kalian yang sedang menghafal Al-Quran, kalian terus saja mengulang-ulang atau murojaah ayat-ayat yang kalian baca. Insya Allah kalian akan hafal dalam waktu yang singkat sebagaimana kalian yakin dan bersungguh-sungguh untuk menghafalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.